Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi pemrograman web 2. Kali ini saya kupas tentang salah satu cara untuk membuat navigasi atau routing menu di sebuah halaman web ya. Nah, sebelum saya kupas, ini salah satu hasil yang akan kita pelajari nanti. Tampilannya kurang lebih begini. Jadi saya tidak terlalu detail dulu di desainnya, ini masih fokus di sistemnya, tentang alurnya bagaimana. Nah, di sini saya punya suatu halaman web ya, terdiri dari header, kemudian ada, kalau saya mengatakan ini navigasi atau menu, kemudian ada salah satu bagian konten, kemudian ada footernya. Tentang isi dari halaman web ataupun layoutnya itu terserah Anda, tapi ini adalah supaya gampang karena kita nanti orientasinya ke navigasi. Ini saya buat satu kolom saja ya. Sekali lagi, konten yang ideal yang seperti apa tergantung dari kebutuhan ya, itu desain. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Di halaman ini saya punya 4 menu atau 4 link ya yang nanti berhubungan dengan halaman. Yang pertama home, ini kalau saya klik dia ke default halaman awal. Kemudian di sini ada halaman hobi. Kalau saya klik, nah di sini tampilannya berbeda atau menggantikan halaman depan. Tapi header, kemudian menu di sini dan footernya tetap. Nanti juga Anda perhatikan ya, di linknya ini ada satu variabel, misalnya hal, begitu isinya hobi. Kemudian ada koleksi, saya klik, isinya juga berubah, headernya tetap. Di sini variabelnya berubah sesuai dengan link yang kita berikan. Demikian juga kalau misalnya halaman itu kita isi dengan yang lain ya, tergantung dari kita nanti mengatur variabel supaya halaman itu berubah bagaimana. Oke, saya kembali lagi ke posisi awal. Jadi di sini saya memanfaatkan variabel yang saya taruh di URL, misalnya hobi begitu ya, namanya hal ya. Nah, ini kalau kita bongkar atau kita lihat dalamnya, pertama kita lihat indeks dulu ya. Mudah-mudahan tadi setelah saya demokan tampilannya seperti ini, Anda bisa memahami alur kurang lebih seperti apa arah dari web yang saya tampilkan ini ya. Nah, sekarang kita buka file indeksnya. Sebelumnya strukturnya seperti ini. Ketika navigasi, folder navigasi dipanggil, maka indeks akan jalan duluan ya, diproses duluan. Kita lihat indeks. Nah, di sini saya menggunakan perintah include, yang mana kalau mungkin Anda pernah mengoprek suatu desain template begitu ya, itu akan ada pengulangan beberapa kode program ya. Nah, di sini kalau supaya satu bagian misalnya header itu konsisten, maka ini saya buat pakai perintah include ya. Supaya apa? Kalau ini saya modifikasi ya, di header itu saya modifikasi, maka dia akan juga ikut berubah ya. Nah, kenapa header itu tidak saya tampilkan kode program di sini? Ya karena nanti itu tergantung dari kebutuhan ya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian untuk menu ini saya include, saya ambil ya, saya comot dari menu .php. Tujuannya apa? Selain ini tidak terlalu panjang, maka ini saya fokuskan saja khusus untuk menangani masalah link ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kita kupas lebih dalam lagi. Kita lihat alurnya dulu ya. Kemudian kalau tadi saya mengatakan ada variabel hal yang ada di menu itu ya. Jadi pakai tanda tanya untuk memisah atau memberikan ya, nama variabel hal di sini saya isi apa. Kalau misalnya hobi, linknya variabel hal saya isi hobi ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ngecek ya, baris 11 sampai 14 ini
tentang variabel hal itu kalau dipanggil pertama kali, kalau misalnya baru dibuka begitu ya, ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti isinya kosong. Nah, kemudian di baris 16 saya menggunakan perintah switch. Nah, di sini saya ngecek jika isinya hal itu adalah hobi, maka yang jalan atau yang dipanggil ini adalah halaman page, kemudian hobi.php. Nah, isinya seperti ini. Nah, tujuannya apa saya menggunakan ini? Supaya ketika ada perubahan atau modifikasi tentang konten, saya hanya fokus di halaman tersebut ya. Jadi tidak memikirkan headernya harus diulang dan sebagainya, tidak. Demikian juga kalau isinya variabel hal itu adalah koleksi, maka yang saya panggil misalnya koleksi.php. Apakah namanya harus sama? Tidak. Ya, ini hanya contoh dan lebih memudahkan saja. Nanti terserah Anda mau pengkodeannya atau pemberian namanya bebas. Yang penting tidak salah memanggil ya. Dan seterusnya. Kemudian apabila ini tidak sama atau kondisinya tidak terpenuhi di sini, dia akan lari ke default ya. Maksudnya tidak terpenuhi kalau misalnya kosong, berarti kan larinya ke sini nanti default, manggil halaman home. Nah, kalau indeks ini dipanggil pertama kali, otomatis variabel halnya itu adalah kosong ya. Di sini tidak ada variabel. Kemudian home seperti apa? Kita lihat isinya home. Nah, kebetulan saya menggunakan tabel untuk layoutnya supaya lebih sederhana ya. Nanti sekali lagi selanjutnya untuk konten terserah Anda layoutnya, bisa menggunakan CSS atau yang lain ya. Nah, di sini misalnya isinya adalah home saja. Kemudian kalau saya klik hobi, Anda lihat lari tetap dia menjalankan indeks, namun ada variabel yang diolah, yaitu variabel hobi. Nah, ceritanya begini. Ketika variabel hal atau linknya hobi itu saya klik, maka akan muncul variabel hobi di nama variabel hal ya. Kemudian di sini memanggil header, memanggil menu ya. Di sini otomatis isinya hal adalah hobi, maka yang diproses adalah hobi tadi isinya seperti ini. Kemudian setelah ini break, dia langsung lompat ke baris 30, menjalankan baris berikutnya, include footernya juga ini contoh sederhana sekali ya, hanya untuk membeda menampilkan saja. Sehingga dengan cara seperti ini saya tidak lagi mengulang header itu ada sebanyak linknya ini. Jadi cukup satu, tergantung dari mana yang diklik oleh kliennya. Apakah ada cara lain? Ada, tapi ini sekali lagi ini contoh yang paling sederhana ya. Nah, contoh kalau misalnya Anda mau menggabungkan dengan basis data ya, terutama kaitannya dengan mungkin menu yang bisa ditambah dan dikurangi. Nah, otomatis Anda tinggal lari ke menu. Ininya Anda pakai koneksi ke basis data, disimpan di tabel apa, tinggal Anda panggil ya. Yang penting nanti isinya tinggal ada variabel arahnya kemana, isinya apa dan sebagainya. Itu sekilas tentang routing atau navigasi menu di halaman web. Sekali lagi ini paling sederhana ya. Anda bisa mengembangkan, tidak harus dengan perintah-perintah seperti ini, tapi Anda bisa menggunakan alur atau logika yang seperti itu. Bahkan untuk kasus lain atau mungkin kreasi yang lain, ini tidak perlu ditampilkan ya. Ini saya menggunakan get supaya Anda paham alurnya. Anda juga bisa menggunakan post ya, atau menggunakan yang lain, atau mungkin istilahnya jejak routingnya itu disembunyikan. Atau bahkan mungkin Anda juga menggunakan pemanfaatan session, pemanfaatan yang lain supaya konten yang disajikan itu aman. Dalam artian spesifik, misalnya Anda membuat suatu layanan yang
yang mana user yang akses itu harus sign up ya. Misalnya untuk website kursus atau apa, nah itu kan tidak bisa sembarang user langsung mengakses, dia harus registrasi dulu, bayar dulu, baru diaktifkan usernya dan sebagainya. Nah ini nanti contoh kreasinya ya. Saya kira ini contoh dari routing di halaman web. Nanti saya share juga screenshot programnya, nanti bisa dicoba ya. Saran saya kalau masih bingung tentang routing atau menu itu, Anda coba saja yang seperti ini. Nanti selanjutnya tinggal dikembangkan ya. Nah, mohon maaf di sini tidak saya bahas tentang implementasi di template-nya karena itu nanti terlalu panjang bahasanya. Sementara saya masih fokus dulu di PHP. Nanti kalau ada waktu coba saya berikan tutorial, misalnya kita ambil salah satu template, kemudian kita bedah, kita masukkan sistem yang seperti ini, implementasinya bagaimana ya, kita lihat nanti situasi dulu ya. Oke, saya kira itu. Selamat belajar, selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.